Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Apakah Hayat? Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Mazmur pasal 36 ayat ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Hayat adalah sesuatu yang hakiki yang terdapat di dalam makhluk hidup. Sedang hidup adalah keadaan yang tertampil di luar. Suatu makhluk hidup bisa hidup dan menempuh kehidupan karena ia memiliki hayat. Dalam alam semesta ini ada banyak macam hayat. Ada hayat tumbuh-tumbuhan, ada hayat hewan, ada hayat manusia. Dalam masing-masing hayat terkandung sifat-sifat, naluri, hukum alamiah yang dengan sendirinya menampilkan ciri-ciri tertentu. Hayat macam apa menampilkan kehidupan macam apa. Bagaimana hayatnya? Kehidupan yang ditampilkan juga bagaimana. Hayat ikan membuat ikan dapat hidup di dalam air dan berenang melawan arus air. Hayat burung membuat burung dapat terbang dan melampaui gaya gravitasi bumi. Dan hanya hayat Allah, hayat yang kekal, yang dapat membuat orang yang percaya menjadi anak-anak Allah dan dapat hidup menampilkan sifat dan karakter ilahi Allah. Satu-satunya ayat yang masih memakai kata hayat dalam Alkitab adalah Mazmur 36 ayat 10 yang berkata, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam Alkitab, kata kehidupan atau hidup dalam bahasa Yunaninya dipakai 3 kata. Pertama adalah zoe, mengacu kepada hayat Allah yang kekal, hayat yang bukan ciptaan dan tidak dapat binasa. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Kolose 3 ayat 4a, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Semua kata hidup di sana mengacu kepada zoe, yaitu hayat kekal Allah sendiri. Hayat ini didapatkan oleh kaum beriman ketika bertobat dan percaya kepada Kristus, supaya mereka bisa menikmati keselamatan yang sempurna. Hayat ini bersifat ilahi, berarti milik Allah, memiliki sifat Allah, luar biasa dan berbeda dari yang lain. Hayat ini juga bersifat kekal, bukan ciptaan, tanpa awal atau akhir, ada dengan sendirinya, ada untuk selama-lamanya, keberadaannya tidak dapat berubah. Inilah hayat zoe yang mengacu kepada hayat Allah. Singkatnya, kaum beriman yang sejati telah berbagian dengan hayat dan sifat atau kodrat ilahi Allah, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau sifat ilahi. Kata kedua adalah suke. Kata ini adalah akar kata psikologi, mengacu kepada hayat jiwa kita. Seperti yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 25 dan 26. Kata kehilangan nyawa di sana adalah kehilangan suke, yaitu kehilangan hayat jiwa kita. Kata ketiga adalah bios. Kata ini adalah akar kata biologi, mengacu kepada hayat jasmani kita. Dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan di sana kenikmatan hidup. Kata hidup di sana mengacu kepada kenikmatan bios,
yaitu kenikmatan hayat jasmani kita. Puji Tuhan untuk hayat Allah yang bersifat ilahi dan kekal. Sebagai manusia, kita mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi dan bersabar. Namun, kasih kita dan kesabaran kita ada batasnya dan ada akhirnya. Kita mungkin bisa mengasihi orang tertentu. Terhadap orang yang lain, kasih kita sudah habis. Terhadap perkara tertentu, kita bisa bersabar. Tetapi terhadap perkara yang lain, kesabaran kita berakhir. Namun, kasih Allah bersifat ilahi dan kekal. Kesabaran Allah tidak terbatas. Semua sifat ilahi Allah terkandung di dalam hayat Allah ini. Inilah hayat Allah yang ilahi, kekal dan tidak terbatas. Hayat kekal ini lebih-lebih adalah diri Allah sendiri. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mengalami dan menikmati hayat ini dengan segala kelimpahannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan." Kita perlu meluangkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan, memanggil namanya yang manis, membaca firman-Nya yang hidup, dan berdoa dengan tidak putus-putusnya, sehingga kita dapat memiliki hayat ini dengan segala kelimpahannya. Haleluya! Inilah janji Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami, padamu ada sumber hayat. Kami bersyukur atas hayat kekal yang telah kami terima pada saat kami percaya kepada Tuhan Yesus. Hayat manusia kami sangat terbatas dan rapuh. Tetapi Tuhan, puji syukur kepadamu untuk hayat-Mu yang ilahi dan kekal. Berkati kami semua, supaya kami dapat mengalami, menikmati, dan memiliki hayat ini dalam segala kelimpahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.